Halo Minasang dan kawan-kawan, kali ini aku mau ngajak kalian jalan-jalan online nyari sekolah yang udah ditutup di Jepang. Sekolah ini tuh udah lebih dari 13 tahun yang lalu ditutup. Mirisnya, sekolah di Jepang lebih dari 500 sekolah ditutup per tahunnya. Karena tingkat kelahiran di Jepang menurun drastis, dan mirisnya juga meskipun orang Jepang menikah, keinginan buat mempunyai anak menurun teman-teman. Ya mau gimana lagi? Nggak usah berlama-lama ya, mari ikut aku jalan-jalan online di vlog kali ini. Ikuzo! Halo Minasang dan kawan-kawan, dengan saya Faisal di sini. Oke ya, sesuai dengan tema video bakalan explore sekolah yang sudah mati ya. Maksudnya itu sekolah yang udah nggak difungsikan. Itu sekolahnya di belakang. Jadi ntar bakalan nunjukin ke teman-teman. Ini SD ya teman-teman ya. Ini sekolah SD. Bakalan review ya. Awalnya. Tapi sebelum itu ya seperti biasalah. Thank you. Oke teman-teman ya. Jadi ceritanya nih. Di sini kan gue udah 2 tahun. Tapi jujur awalnya gue kira sekolah ini masih difungsikan. Kenapa begitu? Karena bersih banget, terawat banget gitu. Masih kayak dirawat banget nih. Ini pintu masuknya. Oke, tuh pintu masuknya ya. Jadi sekolahnya ini bener-bener sangat terawat. Makanya gue tuh ketipu. Gue kira sekolah ini udah dialih fungsikan gitu. Oke ya, kita parkirin motor ini dulu ya. Itu sekolahnya tuh. Wah, miris sekali ya. Bener-bener miris. Jadi SD-nya tuh kayak gini ya. Tuh. Halte bis. Ini kenapa ada jaring-jaring kayak gini? Umpama kalau anak-anak itu lagi main bola, bolanya nggak keluar. Gitu. Nah, itu asri banget pohonnya dan sekolahnya juga nggak kumuh-kumuh gitu, bersih ini. Ini nama SD-nya SD 1 Menteng ini. SD 1 Menteng, Gus. Iya. Tuh, sekolahnya teman-teman ya. Asri sih. Maksudnya kayak di pinggir kiri kanannya ada perumahan, di belakangnya ada bukit, pegunungan. Tuh. Oh, di sini tuh ini warga-warga kampung Gus yang numpang parkir tuh, kurang ajar emang. Kirain Pak Guru yang punya, Pak Guru. Tapi nggak ada. Oh, aku mau cari gawang tadi Gus. Itu ada gawang tuh. Ini pohon apa teman-teman ya? Pohon kehidupan kah? Meskipun Jepang itu disebut negara aman, tapi ya safety lah, kunci aman. Oke, mantap. Oke teman-teman ya. Jadi yang di belakang itu sekolahnya. Tuh, ini SD ya teman-teman ya. Ini SD. Awalnya gue kira tempat ini udah nggak difungsikan gitu. Sekolah ini nggak difungsikan. Karena bersih banget gitu, bersih banget. Tuh, ini pohon-pohon juga cantik banget. Itu pohon sakura. Sepi ya, udah nggak ada siapapun di sini. Bawa tripod dulu teman-teman. Biar aman. Sebenarnya awalnya gue kira tempat ini masih difungsiin gitu. Ternyata udah terbengkalai. Iseng-iseng barusan ini lihat, kok di dalamnya berantakan gitu. Tapi di luarnya tuh sumpah ini bersih banget tuh. Bersih banget serius. Ini SD ya. SD 5 Jatianur. Kalau di Jepang itu nggak ada kayak SD 1, SD 2, SD 3, nggak ada ya teman-teman ya kalau di Jepang. Tuh. Wah, miris sekali. Lapangan bolanya juga luas banget nih. Tuh. Lapangan bola luas. Terus ini mobil orang penduduk di sini. Yang parkirnya di sini. Jadi dialih fungsikan menjadi tempat parkir. Aduh. Tuh. Sedih teman-teman. Gue sedih banget lihat
hal yang seperti ini, kenapa gue jadi ngebayangin ketika ketika anak-anak itu sekolah di sini, main di sini gitu ya. Nah pas gue masuk di sini tadi pas nge-review, kok berantakan gitu ya. Ini tempat masuknya tuh bener-bener udah terbengkalai. Ini udah nggak bisa dibuka ya teman-teman ya, karena disegel. Oke, kita mulai dari sana dulu lah. Itu bener-bener udah sepi, udah nggak ada apa-apa. Wajar ya teman-teman ya, anak-anak di sini tuh udah nggak ada, udah bisa dihitung dengan jari. Kata orang di sini juga kayak ya ini ya, ini tempat pembina kalau upacara kayaknya sih, ya nggak sih? Tuh siswanya di sana. Siswanya tuh bisa dihitung dengan jari pas terakhirnya gitu, pas angkatan terakhirnya. Miris. Sedih liatnya sumpah. Tuh, ini ruang apa ya? Oh, ini ruang olahraga. Kalau ini tuh ruang olahraga. Udah gak bisa dibuka lagi. Ntar kita bakalan naik ke lantai 2 dan 3. Wah, ada bola guys. Kalau ini nggak tahu siapa. Itu, ini sampai lantai 3 ya. Makanya teman-teman ya, kenapa sepi ya, karena nggak ada siswa lagi, nggak ada anak-anak di desa ini. Dan orang Jepang juga malas bikin anak itu, katanya ngerepotin. Padahal pemerintah Jepang itu memberikan fasilitas yang banyak banget ya, kayak bantuan untuk ibu hamil, bahkan kalau orang luar negeri ya, orang yang luar Jepang misal kayak saya nih nikah sama orang Indonesia di Jepang dan istri saya tuh ngelahirin di Jepang, istri gue tuh ngelahirin di Jepang, itu gratis teman-teman, ada bantuannya, ada tunjangannya. Itu pengharapan pemerintah supaya orang Jepang itu bikin anak gitu. Tapi orang Jepang ya gitu ya, banyak juga yang ateis, yang tidak menjunjung tinggi sebuah ibadah mempunyai anak gitu ya. Gitu. Tapi ini AC masih worth it ini AC-nya ya. Tapi udah ya, mau gimana lagi. Sepi guys, ditutup semua. Bunga plastik. Ini SD apa nggak tahu. Soalnya kan kalau di Jepang tuh kan nggak pakai SD 1, 2, 3 enggak ya. Coba kita naik ke atas ya teman-teman ya. Coba kita naik ke atas. Ini apa ya? Coba buka aja. Kita lihat ini tahun berapa ya teman-teman ya. Ini tahun berapa terakhirnya? Oh, tahun 2013 ini. Ini teman-teman ya. Tuh. Ini tahun 2013 terakhir ya pengiriman. Oh. Udah tahun 2013 nggak difungsiin ternyata ya. Sayang sekali. Ini mau ke lantai 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedih gue liatnya sumpah. Oh, ini udah lantai 2. Ternyata nggak ada lorong. Lorongnya di mana ya? Oh,
Oh iya teman-teman ya, lorongnya tuh ini tuh, itu lorongnya. Listrik udah dimatiin juga tuh, udah diputusin listriknya. Dan sampai sini, lantai 3 sampai sini ya. Oke, mantap. Nggak bisa masuk juga sih, sia-sia. Nggak bisa masuk tuh, dikunci. Padahal cantik banget ya view-nya dari sini, serius. Cantik sekali. View-nya cantik. Secantik omonganmu, wahai para capres. Astagfirullah, no politik. Dan ternyata lantai 3-nya tuh cuman itu doang ya, udah nggak ada buka-bukaan lagi. Ternyata kalau masuk lorongnya itu harus masuk kelas dulu. Seperti itu ya. Udah disegel juga ini. Bisa masuk. Udah disegel, nggak bisa. Zaning Dani. Jadi teman-teman, kalau misalnya mau tinggal di Jepang, buat anak yang banyak aja ya. Pemerintah Jepang juga memberikan bantuan kok. Jadi nggak usah khawatir gitu. Ini bagian belakang tuh, nggak usah khawatir dengan dana, dengan dengan biaya rumah sakit, karena seperti yang gue bilang tadi ya, pemerintah Jepang udah menyediakan gitu. Tinggal kita aja sih, tinggal orang Jepangnya aja sih ya. Mau gimana lagi, orang Jepang juga males. Jadi yang harus dilakukan orang Jepang sekarang adalah ya memperbanyak sumber daya manusianya gitu. Mungkin kan kalau kita Indonesia kan nomor 4, nomor 3 teman-teman. Nomor 3 ya. Nomor 4 apa nomor 3? Banyak penduduknya, tolong jawab di komentar ya. Padahal di sini itu ya teman-teman ya, fasilitas gitu ya, kayak fasilitas itu udah lengkap. Bis, kalau misalnya anak-anak sekolah itu pakai bis atau enggak jalan kaki, dan jalan kakinya, tempat jalannya itu bagus gitu. Jalannya itu bagus, jalan buat ke sekolahnya itu bagus. Kan ada kan di beberapa tempat di Indonesia, bahkan anak-anaknya itu sampai pakai tali di sungai ya, pakai tali. Jadi bawahan tuh basah, pakai tali nyebrangnya, dan jembatannya tuh hampir roboh. Sedangkan di Jepang fasilitas banyak, lengkap. Sekolah gede. Tuh, gede banget. Gede ini. Tapi ya itu permasalahannya, sumber daya manusianya yang anjlok. Bahkan salah satu negara yang sumber daya manusianya itu yang anjlok ya Jepang. Mereka itu nggak mau bikin anak. Bahkan bos saya nggak mau nikah, umur sekarang udah mau 44 dia, tapi nggak mau nikah. Apa dia bilang? Sumaranai, dia bilang. Ngerepotin gitu. Sumaranai, ngerepotin, mendoksai, ngerepotin katanya gitu. Sumagaireba doko demo ikenai, dia bilang gitu. Kalau ada istri nggak bisa kemana-mana gitu. Itu ya orang Jepang. Apalagi bos saya itu gila banget yang namanya kerja. Gila, dia itu gila kerja bos saya itu. Bahkan saya lihat di kontennya Bang Neo Japan ya, Bang Neo Japan, dia bilang dalam 1 tahun sekolah dari SD sampai SMA yang tutup itu sampai 500 sekolah, dan yang terbanyak itu di Hokkaido. Karena apa? Ya seperti ini, udah nggak ada SDM. Dan ya teman-teman ya, perbedaannya ya, kalau di Indonesia kalau ada sekolah kosong
pasti anak-anaknya itu, anak-anak di Indonesia itu antusias banget main bola gitu. Main bola di sini karena lapangannya gede banget. Tapi di sini ya boro-boro. Oh, di sana tempat benderanya tuh di atas. Tuh. Boro-boro di sini ada orang yang main bola. Anak-anaknya juga nggak ada. Apa yang dimainin juga nggak ada teman main. Keliling ya, keliling di halaman sekolahnya. Ini gawang ya. Oh iya, gawang ini. Oh, itu gawangnya juga. Itu pohon sakura teman-teman ya. Mungkin teman-teman di Indonesia yang belum pernah lihat sakura, ini nggak mati ya teman-teman ya. Pohonnya ini nggak mati, cuman karena belum musimnya aja sih, makanya belum bermekaran. Wah, ini pohon apa ya namanya teman-teman? Itu. Di sini kalau ngadem enak ya. Kalau ngadem di sini enak banget nih. Di sini sama teman-teman makan cilok, minum es ini, es yang dipakai nutrisari ya, nutrisari. Ya, minum nutrisari di sini. Beuh, mantap sih. Sama teman-teman tuh di sini. Palingan naik-naik di pohonnya. Kalau di Indonesia, saya ingat dulu pas saya SD itu ada pohon gede banget. Jadinya dulu tuh kalau istirahat tuh pasti bakalan nongkrong di sana sama teman-teman. Dan di desa saya tuh rata-rata pemudanya itu suka bola gitu. Jadi pasti lapangan ini dipakai kalau ini di Indonesia. Sayang sekali ya, tapi terbengkalai. Oke, saya akan memberi sekolah ini dengan nama SDN 1 Muro. Karena nama desanya tuh Desa Muro ini. SDN 1 Muro ya, cocok lah. Dan ya di belakangnya itu perumahan. Di belakangnya tuh bukit. Dan di depannya itu ada laut di depannya. Apa nggak enak banget ya pulang sekolah langsung nyebur di laut. Beuh, ngeri. Mantap ya. Tapi ya itu, nggak ada orang. Makanya saya awalnya kesini tuh nangis. Kenapa nangis? Homesick ya teman-teman, yang nggak ada siapa-siapa, nggak ada cewek Jepang juga di sini. Aduh, Jepang. Katanya sih yang terbanyak itu yang sekolah tutup di Hokkaido dan yang kedua itu di Tokyo. Meskipun Tokyo kota, tapi banyak yang udah kosong sekolahnya. Dan ini nih sakura yang saya bilang tadi, belum bermekaran, tapi masih hidup sih. Ini masih hidup meskipun kayak gini, meskipun kayak kering gitu ya, tapi masih hidup ini. Langitnya bagus banget. Sekolah segede ini dijadiin tempat parkir, rugi. Suasana luarnya tuh langsung tembus pantai tuh. Wah, tapi ya mau gimana lagi ya teman-teman ya, emang udah sepi kayak gini. Makanya pemerintah Jepang juga pusing ngelihat penduduknya kayak gini gitu. Kenapa saya bilang seperti itu ya, SDM mereka anjlok. Padahal Jepang negara maju ya, maju. Udah bukan berkembang lagi, udah maju. Tapi pemikiran orang-orangnya kayak gitu. Ya mau gimana lagi. Keliling bentar. Ini sakura semua ya, yang kering-kering ini sakura semua. Ya kalau di Indonesia teman-teman ya, nostalgia saya pas SD dulu, pas keluar main itu, di sini tuh pasti ada mamang-mamang cilok, yang jualan-jualan cilok ada, jualan-jualan basreng ada, yang jualan-jualan mainan ada. Tapi di sini nggak ada, semuanya itu bawa bento semua, bawa bekal. Nggak ada yang jualan di depan pintu sekolah. Itu ya,
nggak asik banget yang kayak gitu ya. Lagi gua dulu SD, banyak yang jualan cilok, telur gulung lah. Itu ya asiknya sekolah di Indonesia. Ini ruang olahraganya ya. Ini kayak aula sih teman-teman ya. Kayak aula. Tuh ada bendera Jepang juga. Kalau misal nih ada acara sama siswa, guru sama siswa gitu, pertemuan. Ya di sini setiap sekolah di Jepang tuh pasti ada tempat kayak gini. Tuh bolanya juga masih banyak. Udah tutup tapi sayang sekali, pengen masuk serius. Ini kanji apa ya, nggak tahu sih. Ini yang paham kanji onegai mas, kasih tahu kanji yang ini kanji Manabu kan? Oke ya, jadi paham nih artinya ya. Ini kanji Manabu, ini kanjinya nggak tahu aku. Terus ini izuko ni itemo itsuma demo. Jadi artinya sampai kapanpun dan dimanapun belajarlah. Ya seperti itu ya mungkin ya. Ini kata-kata dari Sakamoto. Oke, Sakamoto-san, ina kotoba. Wah, ini kayak kata-kata sekolah lah gitu. Setiap sekolah kan pasti punya ini kan, punya apa namanya, kata-kata penyemangat gitu. Jadi ya sebagai bahan pembelajaran juga teman-teman ya. Mudah-mudahan di negara kita tercinta Indonesia, harapan kita itu pasti sama ya, soal pendidikan. Kayak tempat sekolahnya emang udah ada gitu, tapi jalan untuk ke sekolahnya itu penuh dengan rintangan, mendaki gunung, lewati lembah. Ada kok yang seperti itu, ada nyeberangin sungai pakai tali. Semoga next ya, mudah-mudahan kedepannya ada alat lah gitu ya untuk menjemput anak-anak sekolah di Indonesia gitu, karena pendidikan itu penting. Fasilitas kayak di Jepang ya, fasilitasnya itu emang udah ada, tapi SDM-nya doang yang ada. Di Indonesia mungkin sekolahnya tuh ada, tinggal alat transportasinya yang harus dikembangkan. Mungkin seperti itu ya. Di sini lumayan dingin meskipun cerah ya. Meskipun ini ada matahari tapi ini dingin. Tangan saya tuh sampai mengkerut kayak gini tuh, sampai kering. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah dukung channel ini sampai saat ini. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum like, komen dan subscribe ya. Jangan lupa subscribe hello atuh. Ya udah ya, mite kurete arigatou gozaimashita. Saya Faisal melaporkan dari Hiroshima.